Islam. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Baca pikiran Sabang. Sabang tekan selatan. Saya hormati Muhammadiyah Putih 2. Saya hormati. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia, Masjid Perjuangan, betul-betul perjuangan untuk menegakkan Islam. Semoga apa yang menjadi harapan takmir, yaitu sebagai Baitullah, yaitu Quran, yaitu mal, yaitu muamalah tadi yang akan terlaksana tentunya dengan perjuangan untuk apa yang menjadi cita-cita. Ikhwan semuanya, pada malam hari ini saya akan melanjutkan kajian kemarin. Di saat kemarin telah sampai pada bab wakaf atau wakaf ya. Sekarang bab berikutnya adalah Kitabul Masail Khamsi, kitab masalah 5. Jadi saya tahu di sini mengapa dibahas masalah 5. Ini karena hasil dari mana ya? Jadi itu musyawarah kaji. Jadi pertama tentang agama, yang kedua dunia, yang ketiga ibadah, yang keempat sabilillah, dan yang kelima qiyas. Mungkin pada malam hari ini saya akan hanya membahas tentang agama saja, biar lebih sedikit luas ya, karena ini bahasan agama itu ya seluruhnya. Saya bacakan dari KPT jilid 1 ini. Ad-dinu ad-dinul islamiyu alladzi ja'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ma anzalallahu fil Qur'an wa ma ja'at bihi sunnatu shahihah minal awamiri wa nawahi wal irsyadati fi salahil ibadi dunyahum wa ukhrahum. Kemudian pengertian yang kedua, ad-dinu huwa ma syara'allahu ala lisanil anbiya'i minal awamiri wa nawahi wal irsyadati li sholahil ibadi dunyahum wa ukhrahum. Saya akan membahas dari pengertian ad-din yang nomor 1 saja, karena nomor 2 itu ya sama. Jadi ad-din kalau dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, itu agama. Agama itu berasal dari bahasa apa ya? Sanskerta. A itu tidak, agama itu kacau ya. Jadi harapannya dengan agama ini manusia tidak akan kacau balau, karena diatur. Tapi makna ad-din itu aturan ya. Nanti kalau dinul Islam, aturan yang ada di dalam Islam. Islam sendiri itu dari kata salimah. Salimah itu selamat. Orang yang mau selamat itu harus memasrahkan aslama, memasrahkan diri. Memasrahkan diri kepada siapa? Ya kepada Allah yang mengatur agama ini, yang mengatur manusia ini. Maka kalau orang Islam masih ada keraguan-raguan terhadap ajaran Islam, masih ada sedikit nggak setuju ya, tentang hal-hal tertentu yang ada dalam dinul Islam, ini berarti belum aslama, belum menyerahkan sepenuhnya kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, alladzi ja'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Agama ini dibawa oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana Rasulullah itu menyebarkan agama ini? Ma anzalallahu fil Qur'an.
Rasulullah itu menyebarkan agama ini dari apa yang telah diturunkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Nah, Al-Quran itu merupakan pedoman pertama yang utama yang dimiliki oleh orang Islam. Wa ma ja'at bihi sunnatu shahihah, dan juga di samping Al-Quran, Rasulullah juga memberikan penjelasan Al-Quran dengan apa-apa yang disabdakan oleh beliau yang dinamakan dengan as-sunnah. Sunnah itu perjalanan beliau, perjalanan di dalam menjelaskan tentang ad-dinul Islam. Tapi as-sunnah yang dipegangi oleh Muhammadiyah di sini adalah as-sunnah as-shahihah. Nah, sunnah yang benar, artinya hadis itu betul-betul sampai kepada Rasulullah SAW. Karena apa? Karena hadis itu banyak. Jadi ada hadis yang sahih, ada yang apa? Ada yang dhaif, ada yang maudhu, ada yang mursal, ada yang ahad. Nah itu makanya di sini khusus di Muhammadiyah itu yang dipakai adalah as-sunnatus shahihah, yang betul-betul sudah diteliti persyaratan-persyaratan hadis yang sahih itu seperti apa. Sehingga di sini kedudukannya itu seperti ya dalam hukum seperti Al-Quran, artinya ditanggung kebenarannya. Walaupun sebetulnya juga ada hadis sahih yang masih ada penjelasan-penjelasan yang lain. Nah, apa isi dari Al-Quran dan hadis sahih tersebut? Isinya adalah minal awamir. Pertama, isinya perintah-perintah. Terus nawahi, yang kedua hal-hal yang dilarang, larangan-larangan. Wal irsyadati, yang ketiga dalam dinul Islam itu ada petunjuk-petunjuk. Mengapa manusia itu harus diperintah, dilarang, diberi petunjuk? Apa tujuannya? Disolahil ibadi, untuk kebaikan hamba-hamba yaitu manusia. Dunyahum wa ukhrahum, kebaikan untuk dunianya, dunia mereka dan juga akhiratnya. Nah, ikhwan semuanya yang saya hormati, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita terangkan sedikit tentang apa yang ada dalam Al-Quran yang berupa awamir, perintah-perintah Allah itu banyak. Mengapa Allah itu memerintahkan kepada kita untuk sholat dengan ayatnya aqimis sholat, terus perintah zakat, atau zakat, shaum Ramadan, perintah puasa Ramadan, perintah haji dan yang lain-lain termasuk mencari ilmu. Itu semuanya kembali lagi kepada tujuan agar manusia itu bisa hidup yang baik, di sholahil ibadi, dunianya dan juga di akhiratnya. Sebab tanpa ada perintah-perintah yang baik yang dari Allah, tidak akan mungkin manusia itu hidup dengan baik di dunia maupun di akhirat. Itu. Nah, termasuk tidak hanya melaksanakan perintah-perintah Allah, tapi juga manusia itu juga diatur supaya menjauhi segala hal-hal yang dilarang, nawahi. Banyak dalam Al-Quran itu hal-hal yang dilarang, termasuk dalam hadis-hadis Rasulullah. Contohnya dalam surat Al-An'am 151 sampai 152. Di situ Allah itu melarang kepada kita, qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum. Jadi qul, katakanlah wahai Muhammad, ta'alau, kemarilah. Artinya Rasulullah disuruh untuk mengundang para sahabat seperti mengajak, seperti mari akan aku bacakan apa-apa yang telah Rabbmu haramkan kepada kalian. Apa itu? Yang pertama diharamkan oleh Allah, ala tusyriku bihi syai'a, hendaklah kamu tidak menyekutukan dengannya terhadap sesuatu pun.
Itu larangan yang pertama, syirik, menyekutukan Allah. Kira-kira di lingkungan kita atau sekitar kita masih ada praktek-praktek syirik apa enggak? Ini biasanya yang agak susah itu karena terfokus dengan yang namanya budaya atau kebiasaan. Mungkin kalau orang yang tidak beragama mungkin ya tidak masalah, tapi kalau bagi orang beragama, beriman, ya, bertauhid itu masalah. Karena apa? Mempercayai ada suatu kekuatan selain kekuatan dari Allah. Ya, contoh yang dekat kemarin ya, ada apa, sedekah jadi saya sedekah bumi, sedekah apa nih? Itu mungkin itu kan cuma budaya Pak, cuma budaya. Tapi kalau sampai meyakini bahwa ini diberi supaya awet berkah, supaya bisa selamat. Ini kan berarti mempercayai dengan roh-roh yang ada di laut untuk bisa menyelamatkan, untuk memberkahi. Nah, padahal tidak ada yang bisa memberkahi, tidak ada yang menyelamatkan kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau meyakini akan hal itu bisa merusak tauhid kita. Nah, jadi ada sedekah bumi, sedekah laut, sedekah langit lah kayak. Sini langit protes dan orang disekahi, sedekah gunung. Terus jadi marah-marah itu langit. Wah ini nampak. Ya itu memang buatan manusia. Adio bisnis saya langit. Bil walidaini ihsana, dan dengan kepada kedua orang tua kita disuruh untuk berbuat baik. Arahan yang kedua dalam surat Al-An'am adalah wala taqtulu auladakum min imlaq. Janganlah kalian membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Ada apa enggak zaman sekarang orang-orang membunuh anak karena takut miskin? Banyak kayak ini. Kemarin yang di Dakar itu kasus aborsi sampai ratusan ya. Itu satu tempat, mungkin tempat itu kan tidak hanya satu ya. Jadi kan di situ jelas mengapa mereka itu aborsi itu ya karena ya mungkin malu, mungkin takut nanti miskin dan sebagainya. Jadi di negeri kita itu memang masih banyak hal-hal yang dilanggar ya. Sudah hubungan gelap ya, setelah punya anak-anaknya dibunuh ya. Ini dosa besar ditambah dosa besar lagi. Seandainya dia itu normal ya, normal maksudnya kawin dengan normal kemudian membunuh saja itu sudah besar dengan berbagai macam cara ya. Jadi perlu diketahui, kita yakini bahwa Allah itu menciptakan kita ya, itu sudah bersama dengan rizki yang dibutuhkan oleh anak tersebut. Ayatnya adalah nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kamilah kata Allah yang akan memberikan rizki kepada kamu dan termasuk anak-anak kamu. Maka sebetulnya orang yang beriman itu tidak ada istilah khawatir ya, karena bersama dengan lahirnya anak di situ Allah pun menjamin. Maka kata Rabbun itu tidak hanya sekedar pencipta iya, penjamin rezeki iya, melindungi iya, memelihara iya, itu Rabbun. Ada ilahun, ada Rabbun, itu maknanya seperti itu. Yang ketiga contoh dalam Al-Quran yang dilarang wala taqrabu al-fawahish ma dzahara wa ma baton. Jangan mendekat hal-hal yang fawahish itu perbuatan keji. Ya, biasanya yang menjurus kepada perbuatan apa? Zina ya, itu fawahish. Nah, sekarang juga banyak yang hal-hal yang akan mendekatkan manusia itu dari perzinahan, dari zina mata, zina terus ya. Ini dilarang dalam Al-Quran.
Mazharo wa ma baton, baik itu terang-terangan artinya banyak orang bersama-sama maupun sendirian di kamar sendirian yang dilihat apa ya, itu dilarang karena itu akan merupakan dosa, perbuatan keji. Yang menyuruh adalah setan. Terus contoh lagi yang keempat, larangan wala taqtulun nafsal lati haramallah. Jangan kalian itu membunuh jiwa yang telah Allah haramkan. Membunuh sesama orang Islam. Jangankan membunuh orang Islam, membunuh kafir saja yang harbi, yang apa itu bimi itu dilarang. Kafir itu yang boleh dibunuh itu yang menyerang ya, yang harbi. Tapi kalau dini musta'man ya, nah itu tidak boleh dibunuh. Apalagi orang Islam. Apakah ada orang Islam bunuh orang Islam? Nah, banyak juga zaman sekarang ini. Hanya karena geng-gengan ya. Itu tawuran-tawuran kan masih ada ini di kalangan pelajar. Dan motor dan sebagainya, gembal ya, pendukung sebelasan ini dan itu. Padahal sudah jelas sekali dalam Al-Quran itu, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Barang siapa yang membunuh sama orang yang beriman dengan sengaja, tawuran kan sengaja ya, itu jelas di situ balasannya adalah neraka jahanam. Tidak hanya itu, khalidan fiha, tidak hanya di neraka jahanam kekal, tapi wa ghadiballahu alaih, di samping neraka jahanam juga Allah memurkainya. Tidak hanya itu, wa'adda lahu 'adaban 'azima, sudah di neraka jahanam ya, dimurkai, terus disiksa lagi yang sangat agung. Ini kan ancaman yang diberikan kepada orang yang membunuh seorang mukmin. Ini, nah, makanya kalau tidak tahu tentang apa itu larangan-larangan dalam syariat Islam, kita kadang-kadang hanya tersinggung ya, hanya apa sih itu kadang-kadang cuman ngileng ya, ngileng. Terus ini saya sampai mendelik itu sih, padahal kok ngilang kamu yang mendelik ya, mereka masalah. Jadi begitu apa itu sensitifnya kita itu bersama dengan orang-orang yang sama Islam. Itu la taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haqq, kecuali dengan cara hak ya. Ada dalam Islam itu ada hudud orang-orang Islam yang memang melanggar batasan-batasan hukum Islam itu memang boleh dibunuh, seperti kisos ya, seperti rajam, itu nggak apa-apa. Tapi kalau tanpa ada hak dilarang keras. Dan itu masuk bilanakum. Ini sambil kita itu apa? Sambil kita itu meresapi diri kita, kira-kira dalam hal larangan Allah itu ada yang kita setuju apa tidak setuju ya, karena kadang-kadang hati kita misalnya sih larangannya kayak gue ya. Ini nanti biasanya yang mulai ada keraguan itu kalau dalam larangan-larangan hadis ya. Jadi ada beberapa larangan yang dari Rasulullah hadis, tapi larangan hadis ini ada yang li tahrim memang haram, ada yang lil karohah hanya dimakruhkan saja. Jadi contoh banyak li tahrim itu seperti contohnya man akhadha min al-ardi shibrun bi ghairi haqqihi usifa bi yaumil qiyamah ila sab'ina ardin. Jadi barang siapa yang mengambil tanah orang lain walaupun hanya sejengkal, maka nanti di akhirat akan dibebani dengan 7 bumi, dipemanggul gara-gara aku dunia ikutannya wong walaupun sejengkal ya, tapi nanti akan ditimbun atau dipemanggul tanah
banyak 7 bumi, kira-kira mampu beli. Jangan 7 bumi ya, sakitan deh, mete-mete. Ini yang haram. Jadi haram hukumnya itu kita mengambil hak orang lain. Kalau larangan yang makruh seperti ini, fala taf'alu idza atimumus shalah fa'alaikum bisakinah. Jadi janganlah kalian itu kerjakan kalau mau sholat itu dengan tergesa-gesa, tapi fa'alaikum bisakinah. Jadi kalau mau ke masjid, mau jamaah, hendaknya jalannya tenang ya. Tinggalan sih Pak, komat ya, tetap tenang ya. Walaupun sudah ketinggalan, tetap tindahnya adalah bisakinah. Maka fasolu, jadi wama adraktum fasolu, wama fatakum fatimu. Jadi dalam Islam itu mudah. Kalau memang kalian sampai di musola, di masjid, imamnya sudah ruku, ya tinggal takbir sama ruku. Atau mungkin imamnya sudah sujud, ya kita takbir langsung ikuti imam sujud. Namanya ketinggalan 1 rakaat, ya tinggal nambahi. Itulah perintah Nabi. Karena al-ajal itu minasyaiton itu. Tergesa-gesa itu termasuk sifat dari setan. Perkataan diminallah, sedangkan anteng ya sakinah itu memang perintah dari Allah. Jadi alon-alon itu bukan berarti apa sih ngende-ngende ya. Tapi di sini jalan. Itu yang mungkin lil karoha. Jadi tahrim ada yang lil karoha. Terus termasuk la sholata fi hadrati ta'am. Janganlah kamu sholat ketika makanan sudah dihidangkan. Menurut panjenengan gimana? Sholat dulu apa makan dulu? Nah, ada yang mempertahankan jamaah harus di ini Pak, ya, diutamakan. Tapi di sini perintahnya ketika sudah disediakan makanan dan siap santap, itu perintahnya harus disantap dulu. Mengapa? Ya karena mungkin pengaruhnya kalau sudah siap makanan tinggal nyantap kok sholat di situ. Akhirnya sholatnya kemudian sate ya. Lebih baik makan kemudian sholat apa sholat kemudian sate. Ini itu menjaga kekhusyuan ya. Walaupun di sini tidak harus, tapi perintah seperti itu. Terus berikutnya ini ya, idza ra'aytumul maddahin fa'ahassu fi wujuhihim at-turab. Hadis Muslim. Larangan lagi kalau kalian itu mendengar atau melihat orang yang terlalu memuji kalian, disuruhnya itu ambil tanah terus ditaburkan. Kira-kira kayak itu ya Nabi ya? Belum tau Ustaz. Kalau malu. Itu beritanya seperti itu ya. Jadi kalau ada orang yang memuji-muji terlalu apa sih, keterlaluan lah. Jadi namanya Mas Rohman tiba-tiba ya sholat terus ya, ngajinya kenceng terus hafid dan sebagainya ya. Itu padahal ya biasa ya, tapi terlalu mengunggul-unggulkan namanya. Itu perintah dalam Islam itu orang yang terlalu mengunggulkan kebaikan atau prestasi orang itu disuruh untuk dikabulkan kepada dia tanah. Kenapa? Karena yaitu nanti akan menjadikan orang kalau tidak kuat imannya menjadi sombong. Sombong itu kan dilarang ya. Jadi kita itu ketika ada orang yang memuji kita, apakah karena kepandaiannya, kekayaannya, atau apalagi yang lain-lain lah, jabatannya, biar kita tidak terjerumus ke dalam dosa sombong, maka jawabannya adalah alhamdulillah. Jadi kemudian masih saya kayak dekat teman ya, alhamdulillah. Jadi langsung disandarkan kepada Allah, sehingga kita itu tidak akan ngakui diri siapa di situ. Nah,
nyong. Jadi biar kita selamat tidak terjerumus kepada sifat sombong, maka ya kita harus menjalankan pada Allah. Alhamdulillah, semua pujian milik Allah. Saya hanya dikit saja. Insya Allah akan selamat dari sifat sombong. Karena memang ya tadi manusia itu kadang sombong. Dan ini tidak hanya dilakukan oleh kita, termasuk dulu para sahabat itu pernah juga sombong yang dalam perang Hunain yaitu. Jadi ini cerita sedikit tentang Bani Saqif, itu orang-orang kafir Bani Saqif itu pernah berperang melawan pasukan Islam yang jumlahnya saat itu sangat banyak. Jadi setelah Fathu Mekah ya, setelah Mekah itu bisa dikuasai oleh orang Islam itu jumlahnya banyak. Sehingga ketika mau perang sudah siap dari berbagai penjuru bergabung menjadi satu sejumlah pasukan 10.000 ditambah dengan pasukan penduduk Mekah 2.000 berapa? 12.000. Ya, kemudian orang kafir itu hanya 3.500, enggak jadi 500 ya, 3.500. Nah, kan tapi tadi ya, dia itu sombong ya. Wah kecil ya, apa mani aku cuma 3.500 ya, kemudian waktu zaman Badar wong 300 kawan sewu menang Pak ya. Sombong ya, karena banyaknya pasukan tadi. Nah akhirnya ketika perang di lembah Hunain itu lembah ya. Jadi orang-orang kafir itu umpetan di lembah, begitu ada orang Islam lewat langsung diserang ya. Sehingga saat itu ceritanya banyak orang Islam yang terluka. Nah, sampai akhirnya pada Melayu kalang kabut mendapat serangan dari Bani Saqif dari Saqif ya. Kalang kabut sehingga akhirnya wah ini pasukan Islam kok kalang kabut, batu gamelan melarikan diri. Hanya Rasulullah sebagai kesatria saat itu maju langsung menghadapi kafir. Saya ini Nabi, la kaiba anak mengabdi. Saya Nabi, tidak akan bohong. Saya adalah keturunan Abdul Muthalib. Maju, kemudian memerintahkan Abbas ya, yang suaranya keras untuk memanggil sahabat-sahabat yang pada lari. Ya Abbas, panggil itu orang-orang Islam yang pada lari, disuruh kembali dengan suara yang lantang. Baik orang-orang yang telah berjanji di Pohon Samuro, kembalilah bergabung lagi dengan pasukan Islam. Langsung saat itu ya, para pasukan yang tunggang langgang kembali lagi. Kemudian terjadi perang lagi yang akhirnya dimenangkan oleh orang Islam. Tapi saat itu kalah dulu karena sombongnya. Nah, itu dalam surat apa itu An-Nisa dijelaskan di situ ayat 93. Nah, makanya di sini Allah menerangkan kemenangan itu bukan dari kamu yang banyak. Kemenangan itu datangnya dari Allah. Kalaupun Allah berkehendak, walaupun banyak kalah bisa. Ya. Sama saja, walaupun sedikit, tapi Allah berkehendak menang bisa. Ya, kira-kira pemilu bupati dan dia. Orang Islam sedikit apa? Kalau melihat masyarakat umum itu kayaknya masih banyak yang mendukung ini ya. Iya, jadi kita mengharapkan pemimpin yang cerdas. Pemimpin cerdas sudah siap, tapi kalau pemilihnya belum cerdas ya masih masalah ya. Karena berkali-kali seperti itu, punya calon pemimpin yang bagus, yang cerdas, tapi pemilihnya yang belum cerdas akhirnya kalah juga. Nah, tapi tadi orang yang beriman itu ya tetap ya optimis, walaupun sedikit yang memilih mungkin ya. Tapi kita punya Allah, yakinlah bahwa Allah itu suatu saat berkehendak memenangkan yang sedikit itu mudah. Nah, sebaliknya, walaupun banyak, tapi kalau Allah menghendaki kalah ya kalah. Inilah orang Islam yang selalu optimis harusnya.
Nah, kembali kepada ini masih banyak larangan-larangan dalam hadis. Wailul ladzi yuhaddisu fa yakribu yudhika fihil qoma. Wailul lahu. Ini yang juga sering ada di dalam masyarakat sekitar kita. Di TV-TV itu biasanya ada itu ya, tayangan-tayangan yang lucu-lucu ya, namanya apa itu? Ya, pelawak-pelawak. Ini padahal dalam hadis itu dilarang itu. Celaka bagi orang yang berbicara ingin diketawakan, sementara bicaranya itu biasanya yukadzibu ya, bohong. Jadi bicara bohong tujuannya biar diketawakan. Kalau lawak-lawak itu kan rata-rata kalau bicara bohong ya. Nah, itu di sini dikatakan wailul lahu, celaka baginya, celaka baginya. Jadi ternyata yang namanya bohong itu tidak hanya masalah yang benar, walaupun guyonan itu tetap dilarang dan diancam wailun, ya, celaka. Nah, apalagi dalam hadis berikutnya wala taksirut dohik, tidak boleh kalian itu memperbanyak ketawa yang terbahak ya. Ini di Islam juga dilarang. Karena kasrotat dohik ini qalbi, karena terbahak-bahak ketika ketawa itu bisa mematikan hati. Laya syurubana dalam perintah atau larangan lagi Rasulullah melarang laya syurubana cukup iman, dilarang ketika minum itu berdiri. Nah, ini juga larangan. Ada yang masih minum berdiri, kadang-kadang lupa ya, situasi. Tapi di sini dilarang dan memang menurut kesehatan itu minum berdiri itu tidak bagus ya. Itulah beberapa larangan-larangan. Sekali lagi ya, ikhwan semuanya. Jadi kita sebagai orang yang beriman, ketika apapun yang telah diperintahkan oleh Allah maupun Nabi kita, perintah yang harus dikerjakan, larangan yang harus ditinggalkan. Karena bunyinya dalam surat An-Nur itu Inna kana al-mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi yaquma bainahum ayaqulu sami'na wa ata'na. Jadi hanya orang yang berimanlah yang ketika diajak kepada hukum Allah, kepada hukum Rasulullah, jika Allah dan Rasulnya menghukumi di antara mereka, ucapannya sami'na wa ata'na, tidak ada ucapan yang lain. Dengar dan taat, itulah ucapan orang iman. Jadi jangan kita itu terpengaruh dengan orang-orang sekarang ya, yang mulai meragukan tentang kebenaran Islam. Apalagi ya, kalau kita mendengar berita-berita sekarang ini kan sebetulnya opini masyarakat itu sedang digiring. Kemarin yang baru viral tentang apa di berita-berita tentang Islam, apa itu Panji Gumilang ya, masih ada beritanya apa enggak ya? Jadi di situ kan sebetulnya kalau kita memperhatikan, kita sedang digiring opininya kepada Islam yang buruk. Oh, Islam ternyata kayak gue. Nah, jadi menafsirkan ayat salah karpe ya. Jadi ayat apa tafasahu fil majalisi fa'sahu yafsahilahu lakum, diartikan ya berlapang-lapanglah, sholat ya berlapang-lapanglah ya, apa jauh-jauhan. Jadi memang di sana itu menafsirkan Al-Quran itu tidak pakai para ahli tafsir ya. Jadi kayak Imam Syafi'i, Imam Maliki, ahli tafsir yang lain, Imam Qurtubi, Imam siapa lagi ya, itu dianggap sebagai ahli kitab. Itu ahli kitab itu nyatanya kan pendapatnya pada berselisih ya, orang pada ngawur ya. Jadi satu sisi ada
pergerakan apa itu penarikan dana dengan segala macam cara atas nama yayasan, kemudian dialihkan ke berarti siapa ya gue. Jadi masyarakat itu sedang digiring bahwa Islam itu gak benar. Ada perampokan, ada pemaksaan, ada perkosaan, ada sana. Nah, supaya orang-orang itu menganggap bahwa Islam memang orang benar. Ada lagi kelompok Islam yang dibubarkan karena keras ya, kayak FPI. Itu satu sisi yang lain dengan adanya kepres dan impres ya, menganggap bahwa dulu PKI itu menjadi korban, sehingga sekarang harus dipulihkan nama baiknya, disantuni keluarganya. Kira-kira setuju beli. Tapi kalau orang-orang yang tidak tahu sejarah kan, oh iya kayak gue ya, kan seperti itu. Tapi kalau yang tahu sejarah, yang sesungguhnya kan, wah itu pemutar balikan Pak, itu bohong. Tapi kan bagi anak-anak sekarang kan, oh iya kayak gue. Sehingga akan digiring pada suatu yang akan merusak. Ya. Jadi maka di sini kita itu sebagai orang beriman itu sekali lagi pokoknya kita harus berpegang teguh dalam Islam ini. Nah, jadi kita sebetulnya masih banyak yang belum tahu tentang Islam dari perintah-perintah Allah yang dalam Al-Quran. Al-Quran itu kan ada 6.666 ayat ya katanya. Tapi sebetulnya tidak sepas itu. Ya pokoknya banyak lah, ribuan, belum hadis. Hadis yang ditulis oleh Imam Muslim, Imam Bukhari itu baru sekitar 600-an ya. Dari 6 ribuan. Imam Muslim lebih banyak lagi sampai 9 ribuan. Padahal kalau menurut catatan orang-orang hadis itu yang sahih jumlahnya sampai 100 ribuan. Jadi baru 10% yang ditulis dalam kitab Muslim maupun Sahih Bukhari. Hanya memang ratusan ribu itu karena memang banyak hadis-hadis yang sama ya. Jadi contohnya bab wudu. Bab wudu itu ada yang diriwayatkan dari si A, ya si B, si C. Hadisnya hampir sama, cuman intinya sama ya. Kalimatnya yang beda tapi intinya sama, sehingga yang diambil cuma satu. Itu. Kemudian tadi tujuan Islam harus kita ketahui dan kita harus mentaati apa yang menjadi perintah Islam ini untuk lisolahil ibadi dunyahu wa ukhrahu, untuk kebaikan hamba-hamba dunianya maupun akhiratnya. Dalam hadis Rasulullah telah menyampaikan, man ahabba liqa Allah ahabballah liqa'ah. Barang siapa yang mencintai Allah, maka Allah pun mencintainya. Wa man abghadha lillah abghadallahu lah. Barang siapa yang benci bertemu dengan Allah, wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ah. Barang siapa yang benci bertemu dengan Allah, maka Allah pun benci bertemu dengannya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, yang namanya bertemu dengan Allah kan berarti mati. Ada orang yang suka mati, rata-rata orang yang tidak suka pada mati ya Rasulullah. Nah, maksudnya kata Rasulullah, barang siapa yang cinta bertemu dengan Allah, itu cinta dengan rahmatnya, cinta dengan ridhonya, dan cinta dengan janji-janjinya. Allah kan dalam Al-Quran kan berjanji siapa yang beriman akan mendapatkan surga. Nah, jadi alladzina amanu wa amilus lahum jannat adnin tajri min tahtiha al-anhar dan seterusnya. Siapa yang beriman beramal soleh maka akan dijanjikan surga. Siapa yang taat maka akan diberi rahmat. Siapa yang pokoknya melaksanakan perintah Allah itu akan dijanjikan kebaikan-kebaikan. Dan ini akan digambarkan ketika orang mau meninggal. Ketika orang mau meninggal, terutama orang beriman, itu digambarkan nikmat-nikmat nanti di akhirat, sehingga merasa bahagia ya.
Banyak orang mukmin yang ketika meninggal tersenyum. Ini karena sudah diberi gambaran nikmat yang ada. Itulah yang dimaksud dengan barang siapa yang cinta kepada Allah, Allah pun akan cinta kepadanya. Maksudnya cinta terhadap janji-janjinya. Tapi barang siapa yang merasa benci bertemu dengan Allah, maka Allah pun benci. Orang kafir itu ketika mau meninggal itu takut, sehingga dalam hadis itu diceritakan ruhnya orang kafir itu ketika mau dicabut itu bertahan di jasadnya orang kafir, nggak mau keluar ya. Sampai akhirnya dipukul oleh mereka, keluar wahai roh, keluarlah kamu dari jasadnya. Dipukuli, baru kemudian ketika nggak mau keluar langsung dicabut saja. Di hadis itu digambarkan seperti orang nyikat lampu, jika posisi dulu wol ya. Kira-kira kayak apa? Sakit sekali ya dalam kematian orang kafir, sehingga orang kafir itu benci bertemu dengan Allah karena tahu saya itu di dunia tidak mau diatur, disuruh sholat dan nggak mau, disuruh menjauhi larangannya nggak mau, sehingga akhirnya dia itu takut nanti kalau nanti akan mendapat ancaman dari Allah. Itu termasuk dari orang yang benci dengan Allah, bertemu dengan Allah, Allah pun benci bertemu dengannya. Nah, maka kita harapannya mudah-mudahan setelah kita itu susah-susah, payah-payah dalam beragama Islam, susah apa payah apa enggak sih jadi orang Islam? Ya sebetulnya kalau dipikir-pikir ya memang kita itu seperti di penjara, karena dunia sijnul mukminin, dunia sebagai penjara bagi orang yang beriman. Sementara wal jannatu wal jannatul kafirin, dunia itu surga bagi orang kafir. Kafir kan bebas lah, melakukan paling dibuat cekelikan, jempalikan silakan. Kalau orang Islam kan pagi harus bangun, sholat, duit ya ongkot, infak, zakat, lakukan puluh mau ngaji, sebagainya. Itu susah-susah ini semuanya insya Allah kalau kita itu melakukannya dengan lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala dan ikhlas, maka semuanya akan dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falyu'minna wayatan thayyibah wa lanajziyahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kayaknya suaranya wis tambah seru. Karena kalian ada pertanyaan sampai di sini monggo.